Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam tergantung kalian nontonnya di jam berapa. Semoga hari kalian semua menyenangkan ya, nggak usah bertele-tele lagi karena ini udah malam banget guys. BTW anyway, sekarang jam 22.41 tanggal 24 Agustus tahun 2022. Yap, mengapa aku take videonya malam-malam banget? Karena ya menjelang detik-detik Pantuhir yang akan segera rilis, soon to be cadet of Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan tahun 2022 cie yang mau pendidikan selangkah lagi. Nah, pada kesempatan di video kali ini aku ingin membahas mengenai yang sedang diperbincangkan. Ya iyalah, kalau nggak diperbincangkan ya aku nggak akan membahas guys cie. Jadi pada intinya aku pada kesempatan video ini ingin membahas mengenai 4 pokok bahasan yang akan kubahas dalam video ini, dan aku akan agak cepat karena ini agak panjang, jadi semoga bisa selesai ya 30 menit lah ya, nggak usah lama-lama. Jadi pokok bahasan yang ingin aku bahas dalam video ini, yang pertama mengenai mekanisme nantinya pengumuman Pantuhir itu seperti apa berdasarkan penerimaan tahun 2021. Dan yang kedua yang ingin aku bahas yaitu mengenai daftar ulang. Jadi mekanisme daftar ulangnya nanti gambarannya seperti apa. Lalu ada persiapan yang perlu kalian perhatikan seperti barang bawaan, dokumen-dokumen apa yang perlu kalian prepare dari sekarang mungkin. Lalu yang terakhir yaitu jumlah peserta tahap akhir per masing-masing prodinya. Jadi pada video nanti akan terangkum 4 pokok bahasan tentunya yang akan aku bahas secara detail. Oke? Pembahasan yang pertama ini kan tentang Pantuhir Sekdin Kemenhub itu sendiri. Tahun kemarin Pantuhir itu diumumkan pada tanggal 26 September tahun 2021 ya, bulan September. Ini kan bulan Agustus kan, berarti 1 bulan lebih awal, karena kan tahun kemarin itu kan ada kasus Omicron ya yang lagi naik-naiknya. Nah sekarang kan udah mulai back to normality, jadi satu bulan lebih cepat daripada tahun kemarin. Nah pada pada tahun kemarin Pantuhirnya yaitu diumumkan secara langsung melalui web resmi tentunya di sipencatar.debhub.go.id. Jadi bagi kalian yang bertanya-tanya, Kak nanti Pantuhirnya ke pusat kah atau kita menunggu pengumuman resmi? Jadi guys, Pantuhir di Sekdin Kemenhub itu berbeda ya dengan Sekdin IPDN. Jadi kalau Sekdin Kemenhub itu ya kalian kayak nunggu pengumuman kelulusan seperti biasa, tinggal kalian cek nantinya di web resmi kalian lulus atau tidak, dan itu langsung Pantuhir, dalam artian kalian lolos di prodi apa, sekolah kedinasan apa. Jadi dilihat ya nanti kalian lolosnya di prodi apa dan di sekolah kedinasan apa. Mengapa kok aku suruh untuk memperhatikan? Karena di Sekdin Kemenhub ini kan ada sekolahnya banyak ya, dan kemarin kan kalian ada kesempatan untuk menulis atau membuat surat pernyataan tentang kesediaan pindah prodi. Nah takutnya nanti kalian ditempatkan di prodi atau sekolah yang bukan pilihan awal kalian, seperti itu. Jadi kalian cek lagi ya, kalian nanti pas Pantuhir itu dapat prodi dan sekolahnya itu di mana. Nah untuk pengumuman Pantuhir tahun lalu itu pastinya dari tadi diumumkan secara resmi di web resmi, dan nanti kalian pasti akan diarahkan untuk daftar ulang ke portal masing-masing sekolah yang menerima kalian. Dalam artian kalau yang sebelumnya itu kan kalian diarahkan ke lokasi tes kan. Nah ini enggak lagi, jadi kalian wajib untuk ikuti seluruh aturan atau pengumuman atau arahan petunjuk yang ada di sekolah kedinasan yang nantinya di Pantuhir nama kalian muncul, seperti itu guys. Jadi bukan lokasi tes lagi, melainkan nantinya daftar ulang mekanismenya itu akan diumumkan di masing-masing sekolah yang kalian dapatkan pas Pantuhir nanti. Paham kan? Sampai sini paham ya? Jadi nanti akan ada pengumuman untuk mekanisme daftar ulang ke sekolah yang kalian dapatkan, dan untuk
periode daftar ulangnya sendiri itu pada tahun kemarin itu ada rentang waktu selama 1 minggu. Jadi nanti kalian itu nggak langsung misal hari ini Panduhir, besok terakhir daftar ulang atau 3 hari daftar ulang, enggak ya guys ya. Jadi nggak cuman sih, ya cukup lah ya waktu 1 minggu itu untuk menentukan apakah diambil atau tidak gitu. Jadi diambil ya silahkan daftar ulang, nggak diambil ya nggak usah daftar ulang. Jadi kalian udah otomatis dinyatakan mengundurkan diri seperti itu. Jadi nggak usah menulis surat pengunduran diri dan sebagainya, karena kalian tidak daftar ulang itu sudah dianggap tidak siap atau tidak menerima atau tidak melanjutkan proses seleksi ke tahap-tahap proses akhir dari penerimaan si pencetak itu sendiri. Seperti itu besti ceritanya. Nah, setelah kalian nanti dikasih rentang waktu nih selama 1 minggu, nah biasanya kalian yang nggak lulus Pantuhir nanti akan ada pemanggilan ulang. Nah, pemanggilan ulang ini nanti akan diserahkan ke masing-masing sekolah kedinasannya. Misal nih kalian tiba-tiba ada panggilan dari panitia sekolah kedinasan X misalnya, nanti kalian akan dihubungi, biasanya itu dihubungi by telepon atau by WhatsApp. Jadi bagi kalian yang harap-harap cemas atau yang belum rezekinya untuk Pantuhir atau namanya muncul, itu kalian standby handphone selalu selama 1 minggu setelah daftar ulang itu ditutup. Siapa tahu kan nanti kalian ada pemanggilan ulang, karena biasanya pemanggilan itu mepet-mepet ke berangkat madatukar atau berangkat pendidikan. Jadi nanti kan persiapannya akan singkat banget kan ya. Jadi dipastikan kalian sudah tahu lah ya alurnya, sudah tahu nanti prosesnya, barang-barang bawaannya, dokumen, dan jangan sampai bingung. Paham nggak maksudku? Paham lah ya. Jadi nanti setelah rentang waktu selama 1 minggu setelah daftar ulang itu ditutup, kalian belum ada panggilan untuk mengisi, misal ada formasi yang kosong, ya mungkin bukan di sini ya jalannya, ada banyak jalan lainnya guys, tenang aja. Jadi seperti itu guys mekanisme dari Pantuhir itu sendiri di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Nah, terus ini pokok bahasan yang kedua, yaitu aku mengambil contoh daftar ulang, mekanisme daftar ulang di PTDI SDDD Bekasi. Jadi bagi kalian nanti mungkin kalian diterima di PPI Madiun, ya silahkan kalian ikuti pengumuman mekanisme daftar ulang di PPI Madiun. Misal kalian diterima di Poltekpol Surabaya, ya silahkan kalian ikuti mekanisme pendaftaran ulang di Poltekpol Surabaya dan sebagainya. Nah, di sini aku ingin ambil contoh PTDI STTD Bekasi. Nah, di sini itu dijelaskan ya guys ya. Jadi di mekanisme ini pasti kalian akan dihadapkan oleh nominal yang harus kalian bayar untuk biaya awal masuk. Nah, bagi yang bertanya, Kak, biaya awal masuk itu bisa nggak sih dicicil? Nggak bisa ya guys ya. Jadi yaudah langsung senominal itu kalian dapat kode virtual account, nanti kan langsung muncul nama dan nominal yang harus kalian bayarkan, ya harus sesuai dengan nominal tersebut yang harus kalian bayarkan, seperti itu guys. Jadi nanti seperti di contoh PTDI SDDD Bekasi ini, nanti biaya penunjang pendidikan akan diberikan detailnya untuk masing-masing prodi. Bisa kalian cek sendiri. Untuk transfer sebesar 26.958, MTC 24458, dan untuk MTP 24458. Karena tahun ini itu MTP nggak buka alias tutup untuk Polbid Kemenhub ya, dan nanti akan ada tambahan prodi yaitu TRO. MTP tahun ini hanya menerima untuk Polbid Pemda aja, seperti itu. Nah, apa aja nih selain pembayaran, pastinya nanti kalian akan dihadapkan oleh surat pernyataan yang banyak di dalam mekanisme daftar ulang tersebut yang harus kalian ikuti. Nanti kalian akan diarahkan untuk melengkapi dokumen-dokumen, melengkapi surat pernyataan lagi, dan diupload ke link yang sudah ada pada pengumuman tersebut. Nah, setelah itu, setelah kalian melakukan daftar ulang, barulah kalian nanti akan ada pemilihan size atau ukuran baju kalian nanti. Jadi kalian akan ada pengukuran kalian, bajunya itu ukuran apa, terus sepatunya ukuran apa, seperti itu. Lanjut
guys. Nah, lanjut untuk dokumen apa aja sih, yang gambaran aja sih nanti yang harus kalian wajib siapkan, karena kan dokumen ini kan nggak serta-merta langsung jadi ya guys ya, karena kan butuh proses seperti SKCK. Nah, SKCK asli ini kan bagi kalian yang mungkin belum punya SKCK dari sekarang ya harus bikin dulu kan, maksudnya ada proses ya, kalian harus ke Polres untuk mengurus SKCK kalian, lalu ada kartu BPJS atau asuransi lainnya jika kalian punya. Kalau semisal nggak punya ya coba kalian tanya ke orang tua masing-masing deh. Jadi pasti ada kok, pasti orang tua itu bikinin anaknya BPJS gitu loh, ataupun asuransi kesehatan lainnya, nggak hanya dari BPJS aja. Itu penting untuk kalian bawa dan sebagainya, bisa kalian cek sendiri untuk persyaratan administrasi atau berkas yang wajib kalian upload untuk daftar ulang nantinya. Kecepatan nggak sih guys? Enggak lah ya. Jadi kalian bener-bener, intinya tuh kalian kalau misal udah panduhir nih, kalian tahu kan kalian ditempatkan di sekolah mana untuk pendidikannya, ya silahkan ikuti arahan pengumuman yang ada di sekolah yang kalian dapatkan itu. Silahkan kalian cermati apa aja yang harus diisi, apa aja yang harus dilengkapi, apa aja yang harus diunggah, lalu linknya mana, tenggang waktunya tanggal berapa, itu benar-benar harus kalian wajib perhatikan. Jadi seperti itu. Untuk barang-barang perlengkapan yang wajib kalian bawa nantinya, nah ini tuh aku ambil dari pengumuman daftar ulang PPI Madiun tahun kemarin, jadi bisa dijadiin gambaran. Sebenarnya itu sih maksudnya hal-hal pokok sih, maksudku gini, hal-hal pokok sehari-hari, peralatan kalian sehari-hari untuk hidup gitu loh, kayak baju, terus sandal jepit, tas ransel, sendok garpu dan sebagainya. Nah, di sini aku mau tekanin untuk yang uang saku. Nah, uang saku ini kan ada maksimal 1 juta dalam bentuk ATM. Nah, usahakan kalian kalau semisal dimintanya nominal 1 juta ya jangan melebihi atau jangan kurang. Ya udah ikuti semua petunjuk atau aturan. Maunya 1 juta ya kasih 1 juta gitu loh di rekening kalian nanti. Atau misal nih kalian disuruh bawa semir sepatu hitam padat 2 buah tapi kalian bawa 5 untuk stok, nanti tuh nggak bakal itu, maksudnya ya dikembaliin gitu loh. Jadi kalian di pengumuman berapa nggak usah ngide bawa lebihan gitu, paham nggak maksudku? Paham lah ya. Jadi untuk uang saku ini sendiri nanti sistemnya itu bukan untuk pegawai atau untuk kelas apa, untuk taruna yang lain, enggak. Jadi nanti uang ini tuh kayak uang jaga-jaga gitu loh. Misal kalian dalam pendidikan itu ya nanti itu uang ya uang kalian digunakan untuk kalian gitu. Jadi nanti kayak uang jaga-jaga lah, pegangan kalian itu ya kalian sanggup lah istilahnya ya, segitu, seperti itu guys. Lanjut, nah ini aku ingin jelasin. Jadi guys, untuk diperhatikan, jadi kemarin itu waktu pengumuman seleksi akhir, yaitu seleksi wawancara dan psikotes, itu kan ada daftar nama sejumlah 7.700 lebih ya. Nah itu aku ngide untuk nge-search nama kalian satu persatu dari nomor urut 1 sampai 4.000, dan aku menemukan data per prodi dari masing-masing sekolah kedinasannya, sehingga nantinya bisa kalian pedomani atau bisa kalian, oh ternyata dengan range 4.000 ini kan berarti sudah hampir 50% lebih ya. Jadi udah segini ya ternyata, sudah ketahuan yang lanjut ke tahap selanjutnya itu segini. Dan
4.000 ini termasuk untuk Polbit Pemda, tapi di video ini aku nggak akan cantumin Polbit Pemdanya karena banyak banget guys ya, dan aku hanya cantumin 22 sekolah kedinasan per prodinya itu ada berapa dari rentang search yang aku klik satu persatu nama kalian mulai dari nomor urut 1 sampai 4.000 dan didapatkan angka jreng 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 jreng. Untuk PTDI STTD Bekasi yang pertama. Di sini karena aku ambilnya kuota Polbit pusat aja, jadi yang Pemda mohon maaf ya. Banyak banget guys, soalnya gak cukup nanti durasinya. Nah, untuk STTD Bekasi untuk prodinya kan ada Transdar, MTJ, dan TRO. Untuk kuota masing-masingnya berjumlah 69 Transdar, 48 MTJ, dan 46 TRO. Dan ini masih, jadi tuh nge-searchnya itu kan angkanya kan urut ya, nomor 1 sampai 4.000. Nah, itu masih berhenti di Poltek Bang Surabaya. Nah, aku belum ketemu sama lokasitas PTDI STTD Bekasi, paham gak maksudku? Jadi ini aja yang belum ketemu udah menghasilkan angka 143 peserta yang lanjut ke tahap akhir. Untuk Transdar MTJ 104 dan untuk TRO 46 udah melebihi kuota gitu loh. Jadi separuh jalan aja udah melebihi kuota, apalagi nanti udah full ya guys ya. Jadi ya semoga lah nanti kalian yang berharap untuk pendidikan di STTD bisa terkabul atau bisa full senyum lah tahun ini. Oke. Lanjut untuk PPI Madiun. Nah, PPI Madiun ini ada 4 prodi, yaitu kuotanya untuk TMP 24, MTP 48, TEP 24, dan TBJP 24. Dan untuk PPI Madiun ini aku sudah mendapatkan angkanya yaitu 40593428. Ini juga belum, jadi PPI Madiun itu juga belum aku search sampai, karena kan sampai 4.000 itu kan masih Poltek Bang Surabaya ya. Ke bawah itu belum dapet karena banyak banget guys, gak mampu. Jadi yang belum aku search aja udah segini kuotanya gitu. Maksudnya belum di search itu kan pengumumannya itu kan per lokasi tes ya. Jadi per lokasi tes untuk PPI Madiun itu belum sempat aku pegang gitu. Pasti nantinya kan kalau asumsi kita udah search untuk PPI Madiun, misal nih aku udah mendapatkan angka, ya pasti udah lebih tinggi dari ini. Seperti itu guys, ini cuman gambaran aja sih. Aku juga nggak tahu ini penting nggak sih. Semoga lah bermanfaat. Nah, lanjut untuk PKTJ Tegal. Nah, PKTJ Tegal ini ada 3 prodi TO, TRO, dan RSTJ. Dan nah, kalau PKTJ Tegal ini kemarin sudah sempat aku search dan mendapatkan angka lebih besar. Jadi yang belum aku search itu memang angkanya masih kecil-kecil, tapi dia udah melebihi kuota. Tapi kalau semisal di PKTJ Tegal ini, karena dia itu sudah aku search masuk ke dalam hitungan 1 sampai 4.000 untuk lokasitas PKTJ Tegal, dan hasilnya yaitu kuotanya sekian, dan untuk peserta seleksi tahap akhir dengan total sekian. Oke, paham kan maksudku bestie? Paham lah ya. Lanjut ke Poltrans Palembang. Poltrans Palembang ada 3 prodi, yaitu prodi Nautika, Permesenan Kapal, dan prodi MTPD. Bisa kalian cek sendiri. Untuk Poltrans ini juga udah selesai aku search. Jadi memang untuk pemesanan kapal ini masih di bawah kuotanya. Tapi nggak tahu kalau misal 4.000 itu aku lanjutin sampai selesai ada berapa. Ini untuk gambaran aja ya guys ya, jangan salah paham. Lanjut untuk Poltrada Bali. Nah, Poltrada Bali ini juga termasuk lokasitas yang udah aku search dan menghasilkan peserta dengan seleksi lanjutannya, yaitu untuk MTJ 45 versus 105, TO 42 versus 70, dan Prodi M Log 48 versus 133. Lanjut ke Matra Laut untuk STIP Jakarta. Nah, STIP Jakarta ini belum aku search ya, masih kecil angkanya. Jadi untuk KLK itu 28 versus 19, Nautika 72 versus 39, dan Teknika 72 versus 48. Lanjut PIP Semarang. Nah, untuk PIP Semarang ini udah aku search
masuk ke dalam hitungan 1 sampai 4000. Untuk Prodi Talk 48 versus 111, Nautika 70 versus 97, dan Teknika ini 48 versus 33. Jadi ada kemungkinan ini termasuk angka yang kecil sih untuk yang Prodi Teknika. Lanjut untuk Prodi PIP Makassar. Nah, di PIP Makassar ini PIP Makassar ini belum aku search deh Poltekbang yang udah. Nah, kalau Poltekbang PIP Makassar ini untuk udah sih, PIP Makassar udah aku search kok, masuk ke dalam hitungan 1 sampai 4000 dengan Prodi KLK 24 versus 56, Nautika 72 versus 71, dan Teknika lagi. Prodi Teknika itu 46 versus 22. Poltekpol Surabaya, nah ini belum aku search makanya angkanya masih kecil-kecil. Untuk Prodi Elektro Pelayaran 20 versus 6, Nautika 46 versus 14, Transla 24 versus 18, TROK 48 versus 23, dan TRPK 48 versus 30. Ya masih kecil-kecil sih, dan semuanya ini di bawah kuota. Untuk yang seleksi lanjutan per 4000 search satu-satu. Lanjut Poltekpol Banten, hanya ada satu prodi yaitu Nautika, yaitu 46 versus 27. Nah, kemarin ada followersku yang ide, dia cari satu-satu dan hasilnya dari 27 ini kemarin didapatkan hasil sekitar iya sih 80 ke atas sih. Jadi memang karena Poltekpol Banten ini kan masih belum dalam hitungan lokasi tes yang aku search satu-satu kan, jadi memang masih kecil seperti itu guys. Untuk Poltekpol Aceh juga sama, dia di bawah karena belum aku search juga. Untuk belum aku search aja udah 43 yang ikut seleksi lanjutan. Lanjut untuk Poltekpol Sumbar. Sumbar ini ada 2 prodi. Untuk Prodi Nautika 38 versus 7, dan untuk Prodi Transla 24 versus 22 ini juga belum aku search, jadi masih kecil. Untuk Sorong, nah Sorong ini juga belum. Sorong ini udah apa belum ya? Lupa aku. Jadi kalau Sorong itu ada satu prodi yaitu Nautika 42 versus 24. Barombong juga belum aku search. Nautika 22 versus 17, permesenan kapal 24 versus 19. Untuk Poltekpol Sulut ini juga belum aku search. Untuk Prodi Nautika 24 versus 14, dan permesenan kapalnya 22 versus 11. Masya Allah. Nah, BPI Curug ini juga belum aku search. Dan for information, untuk penerbang itu kan tesnya langsung di BPI Curug kan, dan juga sudah ada angkanya ketika kalian cek di pengumuman PPI Curug untuk seleksi lanjutan tahap akhir. Nah, itu penerbang sudah tahu kan angkanya ada berapa. Nah, di sini tuh aku nge-search untuk ke-7 prodi di PPI Curug per 4000 yang aku search satu-satu. Itu PPI Curug belum termasuk lokasi tes yang aku search ya. Yaitu didapatkan TMBU 64 versus 49, Prodi PKP 70 versus 42, Prodi Aeronautika 24 versus 17, TBL 48 versus 38, OBU 72 versus 69. Penerbang nanti bisa kalian cek sendiri di pengumuman seleksi tahap akhirnya di web PPI Curug. Dan untuk prodi terakhir TLB 22 versus 29, masih rentang yang kecil-kecil karena memang belum aku search seperti itu. Lanjut Poltekbang Surabaya. Nah, Poltekbang Surabaya ini aku masih sepertiga jalan. Jadi 4000 orang itu ada lokasi tes Poltekbang Surabaya, tapi aku masih belum semuanya gitu guys, masih sampai 4000 orang. Itu pun dia sudah melebihi, apalagi yang MTU ya. MTU ini kan banyak, maksudnya itu ada 500 lebih sih, 600 malah yang lolos ke tahap lolos SKD ya. Tapi aku kan nggak tahu ya yang lanjut ke tahap seleksi lanjutan itu berapa. Jadi untuk prodi MTU ini kuotanya 90, paling gede di antara yang lain. Itu yang udah ketahuan 163 orang yang ikut seleksi lanjutan.
Untuk prodi TBL ini masih di bawah sih, tapi di bawahnya juga nggak di bawah-bawah banget, terselisih 3 poin. Dan ya akan terus bertambah lah pastinya, karena kan 4.000 itu masih awal-awal banget, masih sepertiga lokasi tes Poltekbang Surabaya. Lanjut, Poltekbang Makassar ini juga aku udah search, prodi TBU itu 48 versus 103 dan MLLU itu 22 versus 76. Lanjut ke Poltekbang Medan, ini juga sudah aku search. Untuk prodi TPPU itu 24 versus 67, prodi TLB itu 46 versus 147. Udah tinggi ya guys ya. Nah, ini untuk Poltekbang Palembang juga udah aku search. Ada 3 prodi MBU, BPKP, TRBU, dan bisa kalian cek sendiri sudah di atas semuanya, di atas kuota. Poltekbang Jayapura ini juga udah aku search, dia udah di atas kuota juga. Dan API Banyuwangi ini sudah aku search juga, namun dia API Banyuwangi udah belum ya? Lupa aku guys. Jadi itulah, ada prodi OPU dengan kuota 48 versus 35. Jadi guys, bagi kalian yang mungkin ada di posisi tengah-tengah, jadi kalian di ranking yang nggak di ranking atas juga nggak di ranking bawah, ya berharap dulu sih yang pertama itu kalian MS untuk psikotesnya. Lanjut, kalau semisal udah MS ya udah serahin sama yang di atas untuk pantuhirnya, karena kan pantuhir ini kan rekapitulasi nilai-nilai kalian sebelumnya juga, yaitu SKD-nya itu kalian akan mendapatkan persentase paling tinggi, yaitu yang paling menentukan 60%. Lanjut, untuk kesemaptaannya 25%, dan untuk wawancara kemarin itu hanya 15%. Jadi ya alhamdulillah, maksudnya kalian tinggal tidur kalau semisal kalian udah MS di psikotes lalu kalian di ranking 10 besar atau 10 teratas, ya wes tinggal tidur aja. Jadi kalau semisal yang ranking bawah-bawah itu sih yang harap-harap cemas. Ya semoga apapun itu hasilnya yang terbaik bagi kalian. Dan apabila kalian nantinya nggak lolos pun juga nggak apa-apa, karena banyak jalan lainnya menuju Roma guys, ya nggak sih? Iyalah ya. Jadi kalian udah mengoptimalkan yang terbaik, kalian juga sudah ke tahap ini tuh sudah luar biasa banget. Dari 54.000 sekian tinggal tersisa 7.000. Bayangin, dari 54.000 tinggal 7.000, lalu disaring lagi menjadi 3.350 orang terbaik dari yang terbaik. Ya kalian udah harus proud lah atas diri kalian sendiri, oke? Jadi cukup sekian mungkin yang dapat aku sampaikan. Apabila penjelasanku ini kurang paham atau kurang dimengerti atau ada yang bertele-tele, aku mohon maaf ya guys ya. Apabila nanti ada kesalahan kata juga aku mohon maaf. Terima kasih sudah selalu support Mbak Imang, terima kasih sudah selalu mendukung apapun itu yang aku lakukan, karena sejatinya aku juga bukan orang yang sempurna, aku juga bukan orang yang tahu segalanya. Aku tahu karena aku membaca, jadi ya semuanya itu sama gitu. Jadi ya intinya aku mohon maaf aja deh kalau misal aku ada salah, karena aku juga bukan manusia yang sempurna. Oke, terima kasih atas waktu kalian untuk menonton video Mbak Imang yang receh nggak berguna ini. Semoga bermanfaat dan dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.